Salam dalam kasih Kristus untuk kita semua. Bersyukur boleh berjumpa lagi dengan saudara-saudara melalui media Bicara Palitan. Nah, hari ini saya terus berdoa saudara-saudara sehat, menjalani kehidupan yang Tuhan karuniakan. Hari ini kita akan merenungkan sabda Tuhan dalam lingkup pelayanan Gereja Toraja, bahannya dari Kejadian pasal 22 ayat 1 sampai 14. Kejadian pasal 22 ayat 1 sampai 14. Sebelum kita merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu Tuhan, terus menaungi kehidupan kami dengan berbagai dinamika hidup yang telah Tuhan karuniakan bagi kami, menjalani seluruh panggilan kami setiap hari dalam pekerjaan dan dalam keluarga pun dalam pelayanan. Tuhan dimuliakan, bahwa kami terus berharap dan berdoa Tuhan segera memulihkan negeri kami dan terus memberi kami hikmat dalam tuntunan Roh Kudus untuk terus menanti dengan hikmat Tuhan dengan penuh kesabaran, bahwa Tuhan terus merangkai hidup kami menjadi lebih baik di tengah-tengah perjuangan untuk kemudian menghadapi virus corona. Hari ini kami mendapatkan kesempatan yang baik lagi untuk merenungkan sabdamu. Kami mohon Tuhan bersabdalah dalam tuntunan Roh Kudus, karena kami semua telah bersedia mendengarkan Engkau. Ampuni dosa kami, dengarkan doa kami. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Kejadian 22 ayat 1 sampai 14, sabda Tuhan berkata demikian. Setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepadanya, "Abraham." Lalu sahutnya, "Ya Tuhan." Firman-Nya, "Ambillah anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moriah dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu." Keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Abraham. Ia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangannya beserta Ishak anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu. Lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Ketika pada hari ketiga Abraham melayangkan pandangannya, kelihatanlah kepadanya tempat itu dari jauh. Kata Abraham kepada kedua bujangannya itu, "Tinggallah kamu di sini dengan keledai ini. Aku beserta anak ini akan pergi ke sana. Kami akan sembahyang, sesudah itu kami kembali kepadamu." Lalu Abraham mengambil kayu untuk korban bakaran itu dan memikulnya ke atas bahu Ishak anaknya, sedang di tangannya dibawanya api dan pisau. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Dan berkatalah Ishak kepada Abraham ayahnya, "Bapa." Sahut Abraham, "Ya anakku." Bertanyalah ia, "Di sini sudah ada api dan kayu, tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu?" Sahut Abraham, "Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya, anakku." Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Lalu Abraham mendirikan mezbah di situ, disusunnyalah kayu, diikatnya Ishak anaknya itu dan diletakkannya di mezbah itu di atas kayu api. Sesudah itu Abraham mengulurkan tangannya, lalu ia mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya, "Abraham, Abraham." Sahutnya, "Ya Tuhan." Lalu ia berfirman, "Jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia, sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku." Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya. Dan Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan. Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang, di atas gunung Tuhan akan disediakan. Amin, firman Tuhan. Buah ketaatan itu tema perenungan kita. Buah ketaatan. Saudara-saudara, pengalaman adalah guru yang terbaik. Mengapa pengalaman disebut guru yang terbaik? Karena tidak ada gurunya, tidak ada personnya, tidak ada orangnya. Jadi ya, karena tidak ada orangnya, kita tidak akan pernah ada yang ngomelin kita, tidak akan pernah ada yang marah-marah sama kita, tidak akan ada yang memberikan pukulan cinta sama kita, karena tidak ada orangnya. Kita tidak akan kena marah atau omelan. Nah, tidak ada juga tugas-tugas atau PR kan. Kalau misalnya pengalaman disebut guru terbaik, ya kita juga tidak pernah dapat PR atau tugas yang kemudian kalau kita tidak kerjakan kita dapat sanksi dan seterusnya. Pengalaman juga guru terbaik. Kenapa? Ya karena gratis tapi berkualitas itu guru, pengalaman menjadi guru yang terbaik. Kan katanya pendidikan itu ya semakin ingin kualitas ya berjalan beriringan dengan isi tas. Jadi kalau misalnya ingin berkualitas pendidikannya, maka isi tasnya juga harus ngikut. Itu kan rahasia umum.
tentu kita bisa mendebatnya berdasarkan pemahaman kita masing-masing, tapi kita tidak akan ke sana. Nah, selain tidak punya guru dan gratis ini pengalaman, dan dia guru yang terbaik, pengalaman juga disebut guru terbaik karena dari kita, oleh kita, dan untuk kita. Kan begitu. Artinya kita sendiri yang menjadi pusat dari apa yang telah, sedang, dan akan terjadi dan membuat kita menjadi lebih baik. Nah, meskipun demikian, kita perlu membandingkan pernyataan pengalaman adalah guru yang terbaik dengan pernyataan kalimat yang mengatakan, ungkapan yang mengatakan, sedangkan keledai tidak akan jatuh pada lubang yang sama. Artinya ungkapan sedangkan keledai tidak akan jatuh pada lubang yang sama ini juga lahir dan berkaca pada pengalaman manusia. Kalau pengalaman adalah guru yang terbaik lahir dari mengamati pengalaman manusia, maka ungkapan keledai tidak akan jatuh pada lubang yang sama juga lahir dari pengalaman-pengalaman yang diamati dan ada pada manusia. Artinya memangnya ungkapan ini ada juga manusia yang tidak menjadikan pengalamannya sebagai guru, sehingga ya tetap saja terjerembab pada lubang yang sama, jatuh pada masalah yang sama berulang-ulang dan begitu terus menerus. Ya kan? Sederhananya ya, memang ada orang yang menjadikan pengalamannya sebagai guru untuk mengajarnya menjadi lebih baik dan tidak mengalami masalah yang sama. Tapi ada juga orang yang begitu banyak pengalamannya tapi tidak menjadikannya sebagai guru, sekedar sebagai mungkin guyonan saja, sebagai humor saja, sebagai sesuatu yang sambil lalu dan tidak memberikan apa-apa. Sehingga ya katakanlah sekedar menjadi sesuatu yang katakanlah misalnya sebuah pengalaman hidup yang begitu banyak yang telah lewat dan menjadi catatan yang sekedar menjadi lewat begitu, kadang-kadang kita merasa itu hanya mungkin kebodohan-kebodohan di masa lalu tanpa menjadikannya sebagai mercusuar pembaruan diri hari ini untuk menjadi lebih baik di masa yang akan datang. Nah, jika kita memperhatikan secara konsisten bagaimana perjalanan hidup Abraham, maka kita akan mengatakan Abraham adalah salah satu pribadi yang menjadikan pengalamannya sebagai guru dan tidak kemudian menjadikannya sekedar sebagai hal yang berlalu tanpa makna. Kita akan mengatakan dia pribadi yang konsisten menjadikan pengalamannya sebagai guru. Pengalaman tentang apa? Tentu pengalaman hidupnya bersama dengan Allah. Nah, kan menarik jika sekilas kita menelusuri dari pemanggilannya dalam Kejadian pasal 12, Abraham kan belum punya pengalaman dengan Allah ketika Tuhan panggil, keluarlah dari Ur Kasdim, ikutlah aku. Itu kan begitu, sederhananya begitu. Nah, dia belum punya pengalaman dengan Allah tapi dia sudah taat. Tadi kan ya, sedangkan dia belum punya pengalaman bagaimana Allah mengarahkannya, dia sudah taat. Apalagi setelah pasal-pasal selanjutnya, pasal 13 sampai pasal 21 yang kita baca minggu lalu ketika Tuhan katakan ikuti kata Sarah, kan begitu. Izinkan si Ismail dan Hagar itu pergi darimu. Ketika malaikat sudah datang kepadanya, kan dia taat, meskipun ya dia keberatan kan perenungan kita minggu lalu, tapi dia taat karena dia sudah punya pengalaman. Nah, pengalaman-pengalaman itu lalu kemudian tiba pada bacaan kita pasal 22 ketika dia mendengarkan lagi perintah Allah, kan dia sudah punya pengalaman bagaimana Allah pada akhirnya menyatakan kuasa, kehendak, dan kasih-Nya. Nah, ketika Allah mengatakan korbankan anakmu yang ada dalam bacaan kita tadi, dia sudah punya pengalaman dan dia jadikan itu guru. Oh, tidak mungkin ini berujung pada sesuatu yang buruk. Pasti ada sesuatu yang indah karena dia berkaca pada pengalamannya. Kalau saya mengikuti apa kata Allah, pengalaman itu menunjukkan bahwa ujungnya adalah sesuatu yang hebat. Nah, terlebih dalam perjalanan hidup selanjutnya begitu banyak pengalaman yang telah dialami Abraham yang tentu semakin mematangkan dan menguatkan imannya bahwa Allah bersama-sama dengan dia. Jadi, bacaan kita tadi mesti dilihat dari berbagai sisi sebenarnya, bahwa pada sisi yang pertama kita tahu pengorbanan anaknya itu hal yang berat. Bayangkan ya, lahir di usia 100 tahun yang dinantikan selama 25 tahun, lalu Tuhan minta kembali. Nah, kalau misalnya kita membaca ayatnya yang kedua sampai ketiga mengatakan begini. Berfirmannya, ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasihi, yakni Ishak, pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Abraham. Ia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu. Lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Kalau kita berusaha untuk mendesainnya secara sederhana, kan pasti di situ ada sesuatu yang sangat dramatis ya. Kalau ini mau dibikinkan sebuah cerita, katakanlah drama atau teater. Tapi menariknya adalah hari ini Tuhan perintahkan sesuatu kepada Abraham. Besok pagi-pagi dia langsung mengeksekusi apa perintah Tuhan. Tidak ada penundaan-penundaan itu.
Tidak ada pikir-pikir dulu, tidak ada diskusi dulu sama istrinya, atau pertimbangkan dulu, atau tawar-menawar dulu dengan Allah. Tidak ada. Bayangkan hari ini mendengar firman Tuhan, besok langsung pagi-pagi dieksekusi apa yang kemudian Allah katakan. Nah kita ya sudah berapa lama, sudah berapa pagi, sudah berapa hari kita mendengarkan seluruh nasihat Tuhan, perintah Tuhan, mengasihi sesama, mengampuni orang lain, rendah hati, dan seterusnya. Tapi berapa pagi juga kita tidak beranjak dari untuk melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Bagaimana kita dekat dengan firman-Nya dan seterusnya. Tapi berapa banyak waktu kita yang telah berlalu tanpa mengeksekusi apa yang telah kita dengarkan dari Tuhan melalui perenungan pada Alkitab kita atau melalui perenungan dari ibadah-ibadah kita. Jangankan menurut pada perintah Allah misalnya. Baca firman tiap hari saja mungkin masih sering nunda-nunda kita. Bolong-bolong atau malah mungkin kita membaca firman-Nya hanya sekali seminggu dengan macam-macam alasan. Pak Pendeta, kami kesulitan membaca firman setiap hari karena kalau pagi-pagi itu sibuk nih kami mengurus persiapan keluarga. Kalau malam hari kami juga sibuk untuk karena sibuknya seharian kami kelelahan lah, sehingga tidak sempat lagi untuk konsentrasi membaca firman Tuhan. Nah kan itu masalah mendasarnya. Mengapa kita tidak sering taat pada Allah ya? Pada apa yang disampaikan Allah, bagaimana kita mau taat pada apa yang disampaikan Allah? Nah, kita tidak dekat dengan firman-Nya, kita tidak mendengarkan apa yang Dia katakan sama kita, kan seperti itu. Nah, seringkali tidak ada alasan yang kita gunakan untuk kemudian mengerjakan hal-hal lain, tapi banyak alasan untuk digunakan membela diri atau membenarkan diri pada kedekatan dengan firman. Ada begitu banyak alasan, ada begitu banyak urut-urutan yang bisa kita sampaikan, sehingga kadang-kadang kita berusaha untuk dimaklumi orang. Kita tidak dekat dengan firman atau lalai dengan firman, tapi hampir-hampir kita tidak pernah punya alasan untuk selalu aktif, tidak pernah lelah, tidak pernah habis kesibukan untuk sibuk dengan media sosial misalnya. Percayalah, media sosial pun bisa menjadi media pembelajaran firman. Itu bagus, itu sudah pernah kita renungkan beberapa minggu yang lalu. Itu jika kita bijak menggunakannya. Tapi jika tidak, medsos bukan sekedar menjadi media pembelajaran firman, tapi juga media mempertontonkan kepongahan, kesombongan, dan seterusnya. Bayangkan ya, apapun yang kita miliki, yang kita alami, rasanya hampir selalu ingin kita pamer. Kita sampaikan ke orang lain, kita pertontonkan ke orang lain, kita upload dengan beberapa caption yang katakanlah kadang-kadang hebat sekali. Kita punya panci baru, kita foto, kita upload. Kita punya kendaraan baru, kita foto, kita upload. Kita punya piring baru, rumah baru, anak baru, wajah baru, rambut baru, sampo baru, bahkan mungkin pasangan baru diupload semua kan. Terakhir pasangan yang baru diupload dapat pasangan baru, atau ternyata pasangannya orang yang kita upload. Selesai bola-bola. Tapi di saat yang sama memang media sosial bisa menjadi kontrol sosial bagi yang punya pasangan misalnya seperti itu. Nah, kita bisa bayangkan bagaimana pikiran Abraham kala itu. Sedangkan barang saja, jika orang pinjam, rasanya itu kadang-kadang tidak nyaman. Apalagi jika orang yang pinjam barang kita itu pura-pura amnesia, pura-pura lupa, pura-pura tidak tahu, apalagi pura-pura tidak kenal. Rasanya itu kayak kita ingin mencekiknya, tapi tidak pernah kesampaian. Nah ini bukan barang, juga bukan dipinjam, anak, dan ingin dikorbankan. Kan umumnya orang bisa mengorbankan apa saja demi anaknya. Tapi yang terjadi dalam bacaan kita, Abraham mengorbankan anaknya demi Allah. Sekali lagi, umumnya yang terjadi dan di mana-mana orang bisa bertaruh nyawa. Nyawa sekalipun diberikan demi anak-anaknya. Tapi bacaan kita menunjukkan Abraham mengorbankan anaknya demi Allah. Rasanya sesak di dada ya. Bagaimana itu ya? Dan logika kita menjadi sulit mencernanya, tapi itulah faktanya. Ya, jika bahasanya katakanlah mungkin ketika Allah menyampaikan firman itu, Allah katakan saya mau pinjam di anakmu sebentar. Ya, kita pun mengatakan wajar. Abraham taat. Atau ketika Allah mengatakan, iya bawa mi anakmu, tapi saya akan kasih tahu kau kenapa saya mengambil anakmu, korbankan anakmu. Saya kasih tahu kau rencanaku begini maksudnya. Tentu kita akan katakan, oh ya kan Allah sudah buka rencananya. Tapi ini tidak ada. Ini sama sekali tidak ada. Tidak ada pilihan lain. Tidak ada, memang ini murni tak ada gambaran atau pilihan atau peluang lain yang dapat menjadi tindakan pengorbanan yang bisa dicerna oleh akal. Tak ada opsi lain. Satu-satunya opsi yang ada dalam benak Abraham ialah saya ini milik Allah, dan pengalaman telah menunjukkan jika dia memberi perintah itulah kehidupan. Jadi dari sisi logika kita tidak bisa kita pahami bagaimana keputusan itu bisa membuat Abraham taat.
bagaimana perintah itu bisa diikuti oleh Abraham dengan luar biasa. Tapi satu-satunya pilihan yang bisa kita lihat dalam bacaan kita adalah Abraham dengan sadar-sadarnya meyakini dan memahami dia itu milik Allah. Dan pengalamannya telah menunjukkan kepada dia, jika Allah memberi perintah, itulah kehidupan. Pengalaman itu, dasar itu yang membuat dia berani untuk taat pada Allah sebenarnya. Prinsip itu saja yang diimani Abraham dengan utuh, tanpa sedikit pun memasukkan kekhawatirannya atau kenyamasannya atau konsekuensi dari perintah Allah. Bagi dia, saat Allah bersabda dan kita menurutinya, itu bukanlah beban, tapi itu adalah berkat. Sekali lagi, saat Allah bersabda dan kita menaatinya atau menurutinya, itu bukanlah beban, tapi berkat. Itu hal yang hebat yang dipegang utuh oleh Abraham. Nah, kalau kita membaca ayatnya yang keempat sampai ayatnya yang kelima, ketika pada hari ketiga Abraham melayangkan pandangnya, kelihatanlah kepadanya tempat itu dari jauh. Kata Abraham kepada kedua bujangnya itu, tinggallah kamu di sini dengan keledai ini. Aku beserta anak ini akan pergi ke sana. Kami akan sembahyang. Sesudah itu kami kembali kepadamu. Dan dikatakan di situ pada hari ketiga. Jadi jarak antara dari rumahnya ke gunung itu ya sekitar ke gunung Tanah Moria itu ya kan sekitar 72 jam, 3 hari kurang lebih. Untuk terus merenungkan perintah itu kan ada jeda. Dia bisa jadi dalam perjalanan itu turut tidak ya, ambil tidak ya perintah ini dan seterusnya. Tapi itu jarak 3 hari tidak menyurutkan niat Abraham untuk kemudian tetap kokoh menunjukkan bagaimana dia tetap setia pada perintah itu. Dan itu pengalaman hidup kita setiap hari sebenarnya. Ketika kita mendengarkan sabda Tuhan tentang apapun yang telah diajarkan kepada kita, ada jeda waktu di mana kita tarik menarik. Katakanlah hari ini saudara-saudara mendengarkan soal ketaatan. Setelahnya itu ada tarik menarik. Saya mau taat pada apa yang saya renungkan hari ini atau tidak. Ada daya tarik menarik kutub utara, kutub selatan yang begitu kuat dalam kehidupan kita. Antara ketaatan pada Allah dan ketaatan pada keinginan-keinginan kita yang kadang-kadang sebenarnya bertentangan dengan kehendak Allah kan. Nah, jeda itu tidak membuat Abraham takluk tapi tetap patuh. Dia tidak mau memberontak ataupun kemudian meninggalkan itu. Kita ini tidak mungkin mendapatkan perintah dari Allah sama seperti yang diterima oleh Abraham. Tidak mungkin. Kenapa? Karena kita bukan Abraham, toh. Tapi kan kita ini adalah anak-anak iman Abraham. Tapi ya itulah kita. Kita tidak mau menerima konsekuensi panggilan Abraham, tapi begitu kadang-kadang mau menerima berkat-berkat Abraham. Itu kan mau enaknya saja. Nah, sekali lagi disinilah peran pengalaman iman Abraham menjadi guru memegang peranan penting. Ini perintah Allah. Dan pengalaman saya mengajarkan ujung dari sabda Allah itu keselamatan dan bukan kecelakaan. Karenanya jeda 3 hari itu tak sekalipun menyurutkan langkah Abraham untuk ikuti kehendak Allah. Nah, apa yang telah diajarkan pengalaman hidup saudara-saudara bersama Tuhan dalam menghidupi firman-Nya sampai hari ini? Apa yang saudara-saudara dapatkan dari pengalaman itu? Penderitaankah atau damai sejahtera? Kan kadang-kadang kita merasa firman Tuhan itu berat sekali. Sehingga karena itu kalau bisa kita kurang-kurangi dikit. Nah, apa ujungnya? Atau ketika kita kemudian sepakat, sehati, setia mengikuti perintah Allah, apa ujungnya? Sedangkan saudara-saudara sendiri jawab dalam hati. Dari pengalaman hidup saya menyaksikan bahwa ujung dari ketaatan pada sabdanya dan terus menanti bagaimana Allah merangkai hidup saya dan sejahtera yang tidak berujung. Itu pengalaman dan kesaksian iman saya yang saya temui sampai hari ini. Sekarang, mari kita perhatikan ayatnya yang ke-7 sampai ayatnya yang ke-8. Lalu berkatalah Ishak kepada Abraham, ayahnya, "Bapa," sahut Abraham, "Ya anakku." Bertanyalah ia, "Di sini sudah ada api dan kayu, tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu?" Sahut Abraham, "Allah yang akan menyediakan anak domba dan untuk korban bakaran baginya, anakku." Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Ishak bertanya, "Di sini sudah ada api dan kayu, di manakah anak domba?" Ya, secara sederhana kan kita sudah tahu, Ishak sudah mengerti tentang proses korban bakaran itu melibatkan apa dan bagaimana pelaksanaannya. Mengapa ya? Karena sedari kecil itu juga telah ditanamkan Abraham kepada anaknya kan, telah mengajarkan bagaimana kita berrelasi dengan Allah, bagaimana kita mempersembahkan korban kepada Allah, telah dipertontonkan dan diteladankan Abraham sejak Ishak masih kecil. Keteladanan ketaatan Abraham pada Allah berbuah pada ketaatan Ishak juga menyaksikan itu kan. Nah, pengajaran iman apa yang telah dan selalu setia kita tanamkan pada anak-anak kita? Itu kan pertanyaannya.
Abraham berhasil menanamkan pengalaman dan pendalaman iman itu bagi anaknya Ishak. Pengalaman apa? Pengajaran iman apa yang selalu setia dan kita tanamkan pada anak-anak dan generasi kita? Kebiasaan iman apa yang terus-menerus kita pertontonkan pada anak-anak kita? Atau rutinitas spiritual seperti apa yang terus kita teladankan bagi generasi-generasi muda kita sekarang ini? Kan itu penting untuk direnungkan. Jangan selalu mengeluhkan kebiasaan generasi sekarang, mengeluhkan kebiasaan anak-anak kita yang dengan seenaknya kita klaim mungkin kurang bermoral, kurang beretika, bebas yang tidak bertanggung jawab, dan kita membanggakan masa kita yang kita anggap paling lebih baik. Jangan salah, jangan-jangan apa yang kita kritisi pada hidup generasi-generasi kita sekarang adalah buah dari benih-benih iman dan spiritual kebiasaan kita. Kan begitu, yang kita tanamkan atau kita pertontonkan bagi orang lain, bagi generasi-generasi kita, itu yang harus direnungkan. Nah, ketaatan Abraham sedikit pun tidak goyah. Karena apa? Abraham itu mencintai Allah, bukan mencintai pemberian-pemberiannya. Itu tegas, Abraham itu mencintai pribadi Allah yang adalah Tuhan, bukan mencintai atau mengasihi apa yang disediakan oleh Allah. Itu prinsip. Kecintaan pada pribadi Allah inilah yang mendasari dengan prinsip Abraham sepenuh hati taat pada apa yang Allah katakan. Abraham tidak mengikatkan hatinya pada apa yang Allah telah sediakan. Abraham tidak mengikat perasaannya pada apa yang telah Allah berikan, tapi memang mengikat hatinya, mengikat perasaannya pada Allah itu sendiri. Itu yang prinsip, sehingga dia bisa begitu taat dan tanpa takut untuk mengorbankan anaknya, karena dia tidak mengikat perasaannya, hatinya, imannya pada anaknya itu, pada apa yang telah Allah janjikan, tapi mengikat hatinya, perasaannya, dan imannya pada Allah itu sendiri. Itu kan perenungan pentingnya. Mengapa kita sering begitu berat pada apa yang kemudian kita alami, situasi-situasi kehidupan yang kita alami, segala kelemahan, keterbatasan, kekurangan. Jangan-jangan karena itu kita mengikat iman kita pada apa yang kemudian Allah berikan dan apa yang akan kemudian kita doakan. Bukan pada Allah itu sendiri. Kita tidak mencintainya karena keberadaan dirinya yang adalah kasih, tapi kita mengasihinya karena pemberian-pemberiannya. Artinya ya, cinta kita pada Allah itu diikat oleh apa yang dia berikan, dilegalisir oleh apa yang kemudian dia kasihkan kepada kita. Bukan karena kasih kita itu dilegalkan pada memang saya mencintainya karena dia pribadi yang begitu menerima saya apa adanya. Kita tidak punya apa-apa untuk kemudian dicintai oleh Allah. Kok kita harus menuntut apa-apa dari Allah supaya kita bisa mencintainya? Ya kan? Itu yang kemudian menjadi bagian perenungan penting. Kecintaan pada pribadi Allah inilah yang mendasar dengan prinsip iman Abraham. Nah, secara pribadi ketika merenungkan bagian ini, saya lalu tersadar bahwa iman saya pada Tuhan tidak boleh tergantung pada apa yang telah dikerjakan dan berikan kepada saya, tapi memang harus untuk bergantung sepenuhnya pada Allah sendiri. Kita bisa menerima dan hidup dalam berkat-berkat-Nya. Tapi apakah itu sudah otomatis kita bersama-sama dan hidup mencintai Allah? Itu menjadi perenungan penting. Akhirnya, ini juga akan mendewasakan iman kita kalau cara kita berrelasi dengan Tuhan benar. Kita tidak akan melihat kekurangan, kelemahan, kehilangan sebagai beban atau duka cita yang berkepanjangan. Karena iman kita tidak diikat dengan pemberiannya, tapi dengan Allah itu sendiri. Renungkannya, kita taat pada Allah karena takut tidak diberkati, atau kita taat pada Allah karena memang kita mencintai Allah apa adanya Allah. Nah, itu perenungan yang dalam. Mirip-mirip dengan pasangan lah. Apakah kita mencintai pasangan kita karena memang ada apa-apanya pada dia, atau memang kita mencintai pasangan kita karena dirinya lah yang kita cintai. Bukan apa yang kemudian dia telah berikan, apa yang ada padanya, dan ya kita melihat, oh masa depan ada pada dia. Karena kadang-kadang orang, apalagi orang Toraja ya, cinta kala dipatah kurin dan seterusnya. Tentu kita sudah mengerti itu. Cinta kita kepada Tuhan tidak dipengaruhi oleh keadaan kita, tapi memang karena kita lah miliknya dan dialah milik kita. Nah, buah ketaatan itu dalam ayat 11-14 menjadi penyingkapan dari Allah. Pada akhirnya, ketaatan kita pada Allah itu akan membawa kita pada kesimpulan iman suatu hari. Mungkin sekarang kita belum melihat buah ketaatan kita pada Allah. Allah belum singkapkan, belum buka seutuhnya, tapi percayalah Allah akan bukakan. Bahwa ketika Dia memberikan perintah itu berkat.
itu bukan beban. Bahwa ketika dia memberikan sabda, itu keselamatan bukan kecelakaan. Bahwa ketika dia memberikan kehendaknya untuk kita ikuti, itu adalah rancangan damai sejahtera. Bukan sesuatu yang membawa kita pada keserakahan atau kekhawatiran atau kecemasan. Jadi saudara-saudara, jangan pernah menggerutu, mengeluh, apalagi mengutuk dan mengumpat keputusan kedaulatan Allah dalam hidup kita. Katakanlah sekarang, saya percaya bahwa ketika corona ini terjadi, mengapa kita harus mengumpat atau mempertanyakan kuasa Allah? Atau mungkin merasa kok Allah tidak bertindak menyelesaikannya? Tidak. Tetap saja taat untuk tetap berpegang teguh bahwa dia sementara bekerja. Karena dia memang merancang dengan indah dan membawa kita pada happy ending story. Itu pasti. Jadi jangan pernah menggerutu, mengeluh, apalagi mengutuk dan mengumpat keputusan atau kedaulatan Allah atas hidup kita. Karena percayalah dia merancang dengan indah dan akan membawa hidup kita pada happy ending story. Percayalah itu. Kita punya modal untuk taat. Dan pengalaman iman menunjukkan dengan jelas ketaatan pada Allah pasti berbuah damai sejahtera. Lambat dalam kacamata kita mungkin. Lama dalam perspektif kita mungkin. Tapi kasih Allah, penyertaan Allah itu tidak akan pernah ketinggalan. Dan yang paling hebat, penyertaan dan pertolongannya itu utuh dan sempurna, kekal abadi selama-lamanya. Tuhan memberkati hidupmu. Roh Kudus senantiasa menguatkanmu untuk terus taat dan menanti buahnya dalam kebenaran Allah. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur boleh merenungkan sabdamu. Tuhan dimuliakan. Teruslah berkarya dalam Roh Kudus, kami boleh senantiasa taat pada setiap apa yang Tuhan ajarkan pada kami. Kami terus berdoa untuk kehidupan kami, keluarga kami, pekerjaan kami, harapan-harapan kami. Tolong kami Tuhan, kami jalani semuanya dalam ketaatan penuh kepada Allah. Kami berdoa untuk setiap saudara-saudara kami yang sakit, yang lemah, Tuhan sembuhkan mereka. Kami terus berdoa bagi pemerintah kami yang berupaya untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Tuhan memberkati keberlangsungan negara kami. Dalam beberapa waktu ini ada begitu banyak isu yang sering melanda pemerintahan kami secara khusus dalam tingkat pusat. Kami percaya bahwa Tuhan sayang pada bangsa Indonesia, yang dimananya ada umatmu, ada kami, orang-orang percaya kepadamu di dalamnya. Maka teruslah karuniakan hikmat bagi pemimpin kami, boleh mengelola pemerintahan kami dengan baik, dan kami terus memuliakan Allah. Teruslah berkarya bagi kami, berdoa bagi yang berduka, Tuhan hiburkan mereka semua. Dengarkan doa kami Tuhan, jawablah. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin.